hari ini kita akan melaksanakan sebuah ritual, di mana ritual ini merupakan tradisi nenek moyang kita, dan sudah sepatutnya kita menguri-uri atau menghidup-hidupi kembali apa yang disebut tradisi Tedak Siten Ananda Sakif Al-Haris akan Tedak Siten, atau sudah memasuki masa menginjak tanah atau dekat dengan tanah. Makna filosofis tentang dekat dengan tanah ini sangat luas. Artinya saat ini, hari ini, Ananda Muhammad Sakif Al-Haris ini mulai belajar melangkah. Ini bukan hanya langkah secara zahir, juga termasuk langkah secara batin. Melangkah luar dalamnya, mulai mengenal lingkungan, mulai mengenal teman-temannya, mulai belajar bermain di luar. Kenapa nenek moyang kita menciptakan tradisi seperti ini? Yang pertama, untuk mengingatkan kedua orang tua bahwa ketika anak sudah Tedak Siten, itu artinya kedua orang tua sudah mulai lebih mengontrol anak, sebab pergaulan itu dimulai sejak kecil. Jadi di dalam tradisi Jawa itu ada yang disebut guru panuntun, ada yang disebut guru pamulang. Guru panuntun itu adalah guru yang menuntun tanpa diulangi, tanpa diajari. Itu bisa berupa lingkungan, bisa berupa pergaulan, dan yang dilibatkan dalam hal ini adalah rasa dari anak tersebut. Jadi pendidikan rasa, bagaimana anak itu mengenal lingkungannya. Jadi rasanya dipengaruhi. Mulailah anak ini senang, kecewa, diganggu temennya. Ini akan membentuk sebuah karakter pada anak. Dan pendidikan yang disebut guru panuntun ini justru yang paling melekat kelak pada saat anak ini remaja, masa-masa tuanya. Jadi karakter itu bukan dari keturunan. Jadi ini ketika terbentuk rasanya, hatinya, pikirannya, maka tumbuhlah nanti sesuai dengan lingkungan tersebut, pergaulannya bisa cepat marah atau sebaliknya adem ayem dan seterusnya. Itu guru panuntun, dan saat inilah awal melangkah untuk dididik secara apa yang disebut guru panuntun. Oleh sebab itu, para sesepuh kita, para leluhur kita, untuk mengingatkan kepada kita, terutama kedua orang tua, diadakanlah acara Tedak Siten. Dan yang kedua, sebagai pengingat-ingat bahwa si anak sudah mulai menginjak masa kanak-kanak, bukan bayi lagi. Kalau sudah melangkah itu bukan bayi. Di sini. Selain kedua hal tersebut, juga di acara Tedak Siten inilah kita bisa berkumpul, baik paman-pamannya juga mbah-mbahnya. Ini sekaligus untuk mengumpulkan saudara. Nah, ini menjalin tali silaturahim. Adapun uborampe itu bisa dikatakan sajen. Uborampe itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan acara tradisi. Di sini uborampenya ada
banyu kembang setaman. Jadi kembang setaman itu kembang mawar juga ada melatinya, ada kenanga. Terus ada tanah, terus ada jagat yang berjumlah 7 warna, terus ada tebu sebagai tangga, dan yang di atas itu ada beras kuning, terus ada kurungan. Ini mungkin sedikit singkat saja. Ini sebenarnya pelajaran. Jadi ada simbol-simbol atau secara maknawian dari barang-barang ini, dimana kebiasaan nenek moyang kita itu melakukan apapun itu tidak lepas dari simbol-simbol. 7 macam jatah ini simbol dari 7 hari. Jadi manusia itu hidup, anak ini terus berkembang tidak lepas dari 7 hari. Dan 7 hari itu membentuk bulan, tahun, pintu, dan seterusnya. Kenapa warnanya ada 7? Ini juga simbol atau pesan bahwa di dalam menjalani hari-hari itu penuh dengan warna-warna kehidupan. Jadi anak-anak dikenalkan dengan warna kehidupan. Jadi dibiarkan melangkah tapi dituntun. Ini artinya kita ke anak itu tidak dikekang, anak dilepas, tapi kita kontrol, seperti itu maknanya. Kalau dikekang, maka anak itu hanya bisa melangkah 1 atau 2 saja. Artinya anak itu tidak punya wawasan. Setelah melewati jadah, lalu naik tangga. Nah, di sini tangganya terbuat dari tebu ulung. Kenapa tebu ulung? Sebab tebu ulung itu dalam tradisi Jawa, ulung itu artinya hitam. Hitam itu simbol dari bumi, simbol dari welas asih. Tebu itu tembung Jawa Dosa dari anteping kalbu. Tangga itu merupakan tahap pencapaian anak menuju cita-citanya. Setelah banyak pengalaman, lalu pengalaman tersebut dijadikan bekal untuk mencapai cita-citanya. Dalam hal ini, menggapai cita-cita itu diharapkan anak itu, harapan kita kepada Tuhan, anak itu menjalaninya dengan sepenuh hati. Makanya pakai tebu anteping kalbu, dengan sepenuh hatinya. Karena apapun kalau dilakukan dengan sepenuh hati, itu akan menjadikan buahnya menjadi barokah. Yang terakhir, di atas ini ada beras kuning yang dicampur dengan uang. Beras kuning itu adalah simbol kemakmuran. Apabila sudah melangkah, sudah mencapai cita-citanya, maka akan bertemu dengan kemakmuran. Adapun uang receh yang ada di beras ini, nanti pada akhir acara ini ditaburkan bersama beras kuning, dikasihkan ke teman-temannya. Artinya setelah anak ini sukses, agar tidak lupa terhadap sesama. Seperti itu, mengajari sedekah. Ada bagian nanti untuk memilih di dalam kurungan ini, ada yang minta tasbih, buku, dan lain sebagainya. Ini simbol bahwa sepintar apapun nanti anak itu dalam memilih, harus rinakso. Artinya rinakso itu harus terjaga. Orang tua tetap menjaga. Meskipun anaknya pandai, pintar, cerdas, kita tetap jangan lepas kontrol terhadap anak. Maka disimbolkan dengan kurungan. Nah, mungkin ini sekilas. Ini penting saya sampaikan biar acara pada pagi hari ini tidak hanya sekedar acara seremonial belaka, tapi kita juga menghayati maknanya. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan tawassul Fatihah ala ma nawa bi niyatis shalihah. Nas'alukallahumma al-ijabah wal qabul bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Laing sekaring bawana langgeng awang hubung bumi langit durmono swarga neraka durmono kono aksara alif angadeg tengahing jagat hamadeg rupane wong Kun fayakun yaiku kang aran cahya sejati. Cahya sejati nira ingkang kawitan kapurba wasesa dening Hyang Murbing jagat. Tumuli cahya sejati harupa mawarna kadumati dening wisesaning Gusti dados cahya pinuji inggih Nur Muhammad cahyanipun tunung wontening kersaning Gusti tumuli Nur Muhammad cahya pinuji mawujud sawijining wiji ingkang asma Bapa Adam. Saking Bapa Adam tumuli nuwuhke wijining manungsa turun tumurun dados wiji ingkang rineksa dening sedulur papat kalima panjang. Inggih marmarti kakang kawan adi hari-hari gede pusat sanung sasi wontening ngalam rahim tumuli babar ring ngalam dunya dados bocah kuwi tedak sipen inggih ingkang badhe tedak sipen dinten semake ingkang paring asma Muhammad Sakif Al-Haris mugi pinerkahan dari Gusti Kang Akarya Jagat pinayungan sih rahmating Gusti pikantuk sawabipun para sepuh para pepunden pikantuk syafaatipun Gusti Kanjeng Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita lanjutkan dengan mencuci kaki. Makna dari mencuci kaki ini adalah awal melangkah dengan segala kesucian dan keharuman niat dan tekad. Mencuci luar juga mencuci dalam. Kanthi sekar mawar tegesipun dadosa panawarawan. Sekar kantil tegesipun kumantil. Lalu dilanjutkan untuk tegak bumi, tegak bandolo, yaitu menginjak tanah sebagai simpul awal dari melangkah. Langkah kaki juga langkah dalam awal kehidupannya. Jadi, mari kita beri dukungan
Kita doakan semoga Muhammad Syakib Al-Haris diberi kelancaran, diberi kekuatan kakinya, juga niatnya, tekadnya. Dilanjutkan melangkah di jadah. Dibentuk. Jadah merupakan pralambang atau simbol dari pilihan dalam hidup, warna-warna kehidupan yang akan dialuminya. Dilanjutkan naik tangga. Naik tangga berdulu tegese tepu tinggi menika mantep bekal. Dengan harapan Adik Haris, Adik Syakib akan menjadi mantap hari ini. Terus angkat ke bawah. Ya. Ya, mundur. Tidak usah dibalik, gitu. Belakang. Terus kejadiannya lagi. Terus ke tanah lagi. Bahwa manusia akan kembali kepada tanah. Masih gini. Nah, terakhir benci. Asal yang suci, Bali, marang kahanan suci. Berawal dari kesucian dan akan kembali kepada kesucian. Memilih pilihannya yang ada di rumah. Boleh besok sama bapaknya, gak apa-apa. Dilepas, gak apa-apa. Sambil dibut, ya gak nangis. Temennya dekat. Lihat-lihat adik, ayo. Ayo seperti itu. Ini apa nih? Wah, metronom guys. Mau jadi dokter ya namanya. Matanya mau ke pasti. Kalau ternyata pengen jadi dokter, tapi ya lihat mata duitan dokternya. Ya, bagus. Seperti sekarang banyak dokter mata duitan ya nak ya. Ayo pilih lagi ya. Pilih lagi. Aduh, Mbak pilih tas Mbak. Dokter tambah ahli wirid Mbak. Hebat. Sudah? Ini mau pilih lagi? Oh, pengen punya mobil. Wah, terkenal ahli wirid, ahli ibadah, mobilnya bagus tuh. Hebat. Ya sudah, cukup lah, jangan banyak-banyak milihnya. Sekarang bapaknya ambil beras kuning. Oke, terakhir kita tutup ketersiban ini dengan mendidik anak sejak kecil untuk peduli pada lingkungan dan sesama, banyak sedekah,
dengan simbol beras kuning sebagai simbol kemakmuran. Diangkat ke ayo diambil. Ayo diambil. Ikuti. Ayo, 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 ayo.